wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kawan Akademia, kita ketemu lagi di podcast kita. Podcast punya FISIP Universitas Merdeka Madiun. Dan sudah hadir bersama kita tamu istimewa kita hari ini adalah Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Madiun. Silakan memperkenalkan diri dan sebenarnya kita itu mau kasih ini ya. Ucapan selamat datang karena kita ini beliau ini adalah ketua yayasan kita yang baru dan mungkin kita akan bisa mendengarkan atau bercerita mengenai kira-kira kenapa kok bersedia jadi ketua ya Pertima, terus kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan dan ke depan akan seperti apa. Monggo silakan Bapak. Terima kasih Mbak Maria, saya panggilnya Mbak atau Bu? Bebas. Yang nyaman saja. Ya, yang sudah mengundang saya di Progres Akademi ini. Pertama-tama saya ucapkan salam akademi karena saya sebagai warga baru. Saya memperkenalkan diri dulu karena tentunya kan kalau orang bilang, oh kalau nggak kenal kita ke saya. Betul. Gitu kan. Nama saya Muhammad Saiful Aziz. Kebetulan saya masih sementara di TNI, pangkat kolonel, infanteri. Saya stay ada di Surabaya dan sekarang saya diberikan perintah oleh pimpinan untuk menjadi ketua yayasan Pertima Madiun ini pada tanggal 23 Juli 2025 gitu. Ya mudah-mudahan saya minta doa restunya dari semua saya bisa melaksanakan tugas ini amanah ini dengan baik ya. Dan kerjasamanya semuanya tentunya nggak mungkin saya single factor bisa bekerja. Harus didukung oleh Sivitas Akademika, pengurus yayasan dan rektorat yang ada gitu. Bapak dari dunia tentara ini terus tiba-tiba spin ke dunia akademik gitu ya. Kira-kira ada kendala nggak atau mungkin relate saja antara dunia ketentaraan dengan kependidikan ini Pak? Saya bersyukur juga ya masuk sini karena sebenarnya saya sudah ada 7 kali saya di lembaga pendidikan tapi di militer. Baik itu di lembaga pendidikan tingkat tamtama, tingkat bintara, kemudian di akademi militer saya pernah juga di sana menjadi komandan batalion. Saya juga pernah jadi komandan di pendidikan Sepapeka ya, yang dari sarjana-sarjana itu. Kemudian saya pernah juga di pendidikan tertinggi di Angkatan Darat menjadi dosen utama di Sesquad dan saya juga pernah di Kodiklat yang membidangi pendidikan di seluruh Angkatan Darat. Jadi intinya untuk di dunia pendidikan mungkin saya sudah nggak asing lagi ya. Cuma tinggal men-switch dari ketentaraan itu bagaimana. Tapi insya Allah saya akan menyesuaikan karena kita itu kan harus pandai menyesuaikan. Betul. Ada istilah di mana bumi bijak di situlah langit betul. hijau gitu loh. Nah itu loh kawan akademia latar belakang beliau ini yang ternyata dekat sekali dengan kependidikan. Jadi meskipun dunia militer itu terkesan keras, tapi tentu saja itu tidak akan berlaku sepenuhnya di Universitas Merdeka Madiun. Bapak, kira-kira nilai-nilai yang berbeda dari pendidikan di militer ini dengan mungkin nanti yang diterapkan di Unmer ini kayak gimana Pak? Ya tentu beda, karena outputnya kan beda. Kalau di tentara itu outputnya dia akan membentuk prajurit yang siap untuk bertempur. Gitu kan. Jadi pendidikannya di samping ilmu-ilmu yang lain kita juga harus memiliki ciri khas disiplin ya dalam bidang-bidang pertempuran itu kita. Tapi kalau di sipil outputnya kan nanti dia jadi profesional ya, macam-macam, ada yang sarjana hukum, ada yang ekonomi dan sebagainya, pertanian, itu beda basicnya. Tapi secara umum ya output ini masing-masing punya materi tujuan yang sama untuk membentuk, menyiapkan. Kalau di militer itu menyiapkan prajurit yang tangguh, profesional. Kalau di akademi sipil hanya menciptakan, ya kan? Beda-beda saja, menciptakan generasi-generasi muda penerus bangsa yang sesuai dengan bidangnya, mau dari hukum, ekonomi, pertanian dan sebagainya. Itu saja semua.
Kawan akademia jangan lupa di Unmer ini ada 5 fakultas ya, fakultas hukum, FISIP itu ada ilmu komunikasi dan ilmu administrasi publik, kemudian ada fakultas ekonomi, ada akuntansi dan manajemen, terus kemudian ada fakultas pertanian, ada fakultas teknik itu ada teknik sipil, teknik mesin dan D3 informatika. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang ada berbau-bau di pendidikan militernya, boleh gabung ke kita di Universitas Merdeka Madiun. Bapak, kira-kira nilai-nilai yang tadi kan bedanya, tetapi nilai-nilai yang bisa diadopsi dari militer untuk ke sipil ini apa, Pak? Sebenarnya banyak nilai-nilai dari pendidikan sipil yang bisa diadopsi, ulangi dari militer ke sipil ya. Yang pertama adalah masalah disiplin. Apapun itu, mau di sipil, mau di pendidikan, dunia pendidikan sipil, mau militer, mau di olahraga dan sebagainya, kunci pertama adalah disiplin. Ya. Kalau kita sudah bisa menerapkan disiplin pada diri pribadi, maka itu pasti akan berhasil. Contoh, seorang pesepak bola, kalau dia tidak disiplin, sampai kapanpun dia tidak pernah jadi pemain yang hebat. Yang profesional. Ya, yang profesional itu. Intinya dari disiplin. Jadi saya mengharapkan juga bahwa kelak lulusan Unmer ini mahasiswanya di samping dia pinter, dia punya disiplin, dia punya etika yang bagus dan punya jiwa kerja yang bagus untuk kedepannya gitu loh. Nah, itu loh kawan akademia. Jadi sebetulnya kalau nilai-nilai universalnya mungkin sama gitu ya. Untuk bidangnya yang membedakan antara militer dengan ini. Bapak kira-kira harapan ke depan tentang Universitas Merdeka Madiun ini apa, Bapak? Saya pengen Universitas Madiun ini ke depan menjadi universitas unggulan ya. Kemudian ternama baik itu di tingkat regional maupun global. Saya pengen Universitas Madiun diperhitungkan ya di dunia pendidikan dan menjadi incaran bagi stakeholder yang akan menerima kita, bahwa kita punya ciri yang memang dibutuhkan sama mereka. Untuk itu saya juga pengen punya tenaga dosen, kemudian pendidik yang luar biasa, yang hebat, Pak. Saya lihat selama kurang lebih saya 8 hari saya sudah berkeliling di fakultas-fakultas. Saya lihat dosen-dosen di Unmer itu luar biasa, hebat semua. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Unmer makin maju, makin jaya. Amin gitu. Mungkin ada pesan-pesan khusus Bapak untuk masyarakat Madiun yang mungkin putra-putrinya masih belum punya pilihan untuk kuliah di mana, mungkin ada yang bisa disampaikan, Bapak? Untuk seluruh masyarakat Madiun dan sekitarnya, di situ ada Ponorogo, Ngawi, Nganjuk dan sebagainya. Ayo kita sama-sama belajar di Unmer Madiun, tidak akan rugi dan kita akan siapkan menjadi intelektual yang hebat. Oke, demikian kawan akademia perkenalan kita dengan Ketua Yayasan Universitas Merdeka Madiun yang baru, dan semoga apa yang menjadi harapan kita bersama nanti akan terwujud dengan lancar, baik, sukses, dan kita bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi dengan sesi-sesi berikutnya, bahasan-bahasan berikutnya, dan kawan akademia terus simak di channel kita. Podcast miliknya FISIP Universitas Merdeka Madiun. Pasti akan ada banyak sekali informasi, ilmu-ilmu yang kita akan tularkan kepada kalian. Dan tak lupa kami juga mengucapkan selamat